ketika Presiden Republik Indonesia lebih sering di luar negeri daripada di dalam negeri. Analisis strategis, Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Dalam tradisi bangsa-bangsa besar, pemimpin tidak hanya memimpin dari singgasana kehormatan, tetapi justru hadir di tengah luka dan pergumulan bangsanya. Bangsa yang sedang sakit, pemimpinnya seharusnya berdoa di tanah bangsa itu sendiri. Bangsa yang sedang rapuh, pemimpinnya seharusnya berpuasa di tengah rakyatnya. Tetapi bagaimana bila pemimpin itu justru sering berada di negeri orang, bukan untuk perawatan, bukan karena diasingkan, tapi karena memilih berada di luar. Inilah yang sedang kita alami di Indonesia, di mana Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, tercatat sebagai presiden paling aktif bepergian ke luar negeri, melebihi Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan Joko Widodo. Apakah ini perintah Allah? Maka terjadilah kehendaknya. Tetapi bila ini bukan perintahnya, maka suara rakyat harus menjadi suara peringatan. 1. Kemana saja Prabowo Subianto pergi sejak jadi presiden? Mari kita sebut satu persatu, karena rakyat berhak tahu. Bulan Oktober-November tahun 2024, Beijing, Tiongkok. Lama kunjungan, 3 hari. Tujuan yang dipublikasikan, mempererat kerjasama strategis dan pertahanan. Biaya, ditaksir puluhan miliar rupiah untuk delegasi besar dan akomodasi. Agenda tersembunyi, diduga bertemu dengan aktor bisnis pertahanan dan melakukan konsolidasi peta geopolitik ASEAN dari Beijing. Desember tahun 2024, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Lama, 2 hari. Agenda publik, menghadiri forum energi dan investasi. Agenda tersembunyi, bertemu beberapa investor yang selama ini dekat dengan tokoh-tokoh politik Indonesia. Biaya, setara dengan perhelatan kenegaraan besar. Januari tahun 2025, Tokyo, Jepang. Lama, 4 hari. Publikasi, kerjasama pendidikan dan alutsista. Realita, banyak waktu dihabiskan untuk pertemuan tertutup dengan perusahaan senjata. Februari tahun 2025, Berlin, Jerman dan Paris, Perancis. Lama, 5 hari. Alasan, memperkenalkan Indonesia baru. Nampaknya agenda tersembunyi lebih dominan, memperkuat citra pribadi sebagai tokoh dunia. Maret tahun 2025, Moskow, Rusia. Lama, 3 hari. Agenda resmi, peringatan hubungan diplomatik. Agenda tidak resmi, konsolidasi militer bilateral. Ini bukan kunjungan biasa, ini memperkuat jaringan lama sejak era militer. April tahun 2025, Washington DC dan New York, Amerika Serikat. Lama, 4 hari. Alasan, pidato di forum global, dan pertemuan dengan investor. Tapi dalam penilaian banyak analis, ini adalah kunjungan pencitraan. Tujuan utama, memperkuat pengaruh dan memasarkan Indonesia ala Prabowo, bukan ala bangsa. Mei tahun 2025, Doha, Qatar dan Riyadh, Arab Saudi. Lama, 4 hari. Agenda formal, kerjasama haji dan logistik energi. Agenda tidak formal, menjajaki pengaruh Islam moderat dan konservatif untuk menjaga stabilitas internal. Juni tahun 2025, London, Inggris. Lama, 3 hari. Agenda resmi, hubungan bilateral dan pariwisata. Agenda tersembunyi, tidak jelas, karena banyak waktu digunakan tertutup. 2. Apa yang berhasil? Apa yang tidak? Yang berhasil, citra pribadi Prabowo di luar negeri semakin kuat sebagai pemimpin baru Asia Tenggara. Banyak perusahaan luar negeri mulai melirik Indonesia untuk investasi pertahanan dan logistik. Beberapa kesepakatan bilateral dalam bidang alutsista dan pangan sudah ditandatangani. Yang belum berhasil, investasi real belum masuk signifikan. Sektor pendidikan, kesehatan, dan pangan masih tertinggal. Rakyat belum merasakan dampaknya secara langsung, terutama di desa dan daerah bencana. 3. Berapa biayanya? Setiap kunjungan luar negeri setidaknya menelan biaya. Rata-rata 50 hingga 150 miliar rupiah tergantung jumlah rombongan dan lama tinggal. Dalam 8 bulan, minimal telah habis lebih dari 600 miliar rupiah. Hanya untuk kunjungan luar negeri presiden dan rombongan. Belum termasuk biaya pengamanan, penginapan, kendaraan, dan protokoler. Uang ini bisa digunakan untuk membangun ratusan puskesmas, menyelesaikan ribuan rumah bagi warga miskin, memperbaiki gizi anak Indonesia yang kekurangan makanan,
4. Apa tujuan sebenarnya Presiden Prabowo Subianto? Ini pertanyaan yang sulit, tapi perlu dijawab dengan hati nurani. Tujuan yang dipublikasikan, menarik investasi, membangun hubungan luar negeri, menjaga stabilitas kawasan. Tujuan tersendiri, rahasia, konsolidasi kekuasaan pribadi, menjaga jaringan geopolitik pribadi, mengamankan relasi bisnis jangka panjang bagi dirinya dan lingkarannya. Perbedaan antara agenda resmi dan agenda tersembunyi. Yang resmi membawa nama Indonesia, yang tersembunyi membawa nama pribadi. Dan perbedaan ini adalah akar dari krisis kepercayaan. 5. Apakah Presiden Prabowo punya rasa krisis, sense of crisis? Indonesia hari ini sedang dilanda utang yang makin membengkak. Rakyat menjerit karena harga kebutuhan pokok. Korupsi masih mengakar. Kepercayaan terhadap lembaga negara makin menurun. Rakyat makin bingung siapa yang mereka harapkan. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan wajar muncul. Mengapa Presiden justru lebih banyak waktu di luar negeri? Apakah beliau sedang membeli waktu, sambil menunggu sesuatu? Menunggu apa? Apakah menunggu kondisi Joko Widodo memburuk, lalu memegang semua kendali kekuasaan dengan bebas? Apakah sedang merancang ulang kekuatan politik dan militer dalam diam? 6. Prabowo dan kegemarannya ke luar negeri. Banyak orang di lingkaran dekat tahu. Bahkan saat masih menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo menggunakan setiap celah untuk keluar negeri. Bukan hanya karena tugas, tapi karena memang itu bagian dari gaya hidupnya. Sekarang setelah menjadi presiden, kebiasaan itu makin leluasa. Apakah ini hobi pribadi? Apakah ini gaya hidup yang tidak sesuai dengan keadaan bangsa? 7. Bandingkan dengan presiden sebelumnya, Gus Dur lebih sering berada di tanah air, menghadapi rakyat dan elit politik secara langsung. Megawati sangat jarang keluar negeri, fokus konsolidasi dalam negeri. Susilo Bambang Yudhoyono hanya keluar negeri bila memang ada forum penting dan membawa hasil konkret. Joko Widodo juga sering keluar negeri, tetapi dalam 2 tahun terakhir justru mulai jarang karena tekanan publik. Prabowo Subianto, baru 8 bulan, sudah memecahkan rekor. Apa kehendak Allah? Bila semua perjalanan Prabowo adalah perintah Allah, maka biarlah terjadi kehendaknya. Tapi jika semua ini hanyalah pencarian citra pribadi, maka kami berseru. Berhentilah, dengarlah suara Allah, dengarlah suara rakyat. Bangsa ini butuh presiden yang berdoa bersama rakyat, tidur di antara korban bencana, makan bersama petani, bekerja dalam diam dan tidak menghabiskan uang rakyat hanya untuk pencitraan. Ingatlah, Prabowo, Tuhan tidak pernah memilih raja untuk disembah, tetapi untuk melayani. Dan bila kamu tidak mendengarkan suaranya, takhta yang diberikannya bisa diambil dalam sekejap. Karena kuasa bukanlah warisan, kuasa adalah amanat, dan hanya mereka yang tunduk kepada Allah yang akan dimampukan untuk memimpin dengan benar.